Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tiffany Nur Alia. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai implikasi etis dari teknologi informasi. Cakupan perspektif versus cakupan deskriptif. Cakupan perspektif untuk manajemen information system menentukan bagaimana manajemen information system ini sebaiknya dikembangkan dan digunakan di dalam suatu perusahaan. Jelas ini merupakan pendekatan yang lebih baik untuk menampilkan materi kepada para mahasiswa yang memasuki dunia bisnis dibandingkan dengan hanya memberikan cakupan deskriptif yang hanya menjelaskan bagaimana hal-hal yang sedang dilaksanakan. Selanjutnya, moral, etika, dan hukum. Moral ialah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar atau salah. Meskipun masyarakat di sekeliling dunia tidak semuanya mengikuti seperangkat moral yang sama, tetapi terdapat kesamaan di antara semuanya, yaitu melakukan apa yang secara moral benar, yang merupakan landasan dasar perilaku sosial kita. Kemudian ada etika. Etika merupakan satu set kepercayaan, standar, atau pemikiran yang mengisi suatu individu, kelompok, dan masyarakat. Kemudian ada hukum. Hukum adalah peraturan perilaku yang dipaksakan oleh otoritas berdaulat seperti pemerintah pada rakyat atau warga negaranya. Kemudian penggunaan komputer dalam bisnis diarahkan oleh nilai-nilai moral dan etika dari para manajer, spesialis informasi, dan pemakai, dan juga hukum yang berlaku. Selanjutnya, kebutuhan akan budaya etika. Pendapat umum dalam bisnis bahwa perusahaan mencerminkan kepribadian pemimpinnya. Hubungan antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar budaya etika. Jika perusahaan harus etis, maka manajemen puncak harus etis dalam semua tindakan dan kata-katanya. Manajemen puncak memimpin dengan memberikan contoh, dan perilaku ini adalah budaya etika. Selanjutnya, bagaimana budaya etika diterapkan? Budaya etika dapat diterapkan melalui 3 tingkat. Yang pertama dalam bentuk kredo perusahaan, kemudian yang kedua program etika, dan yang ketiga kode perusahaan yang disesuaikan. Kredo perusahaan merupakan pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Kemudian program etika merupakan upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Kemudian kode perusahaan yang disesuaikan, yaitu banyak perusahaan merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Selanjutnya, alasan dibalik etika komputer. Seorang CIO harus yang pertama menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat, dan yang kedua merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan secara etis. Selanjutnya, alasan pentingnya etika komputer. James Moore mengidentifikasi 3 alasan utama di balik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer, yaitu kelenturan secara logis, faktor transformasi, dan faktor ketidaktampakan. Kelenturan secara logis, Moore mengartikannya sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Kemudian untuk faktor transformasi, yaitu alasan atas etika komputer ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Salah satu contohnya yaitu penggunaan email. Kemudian yang ketiga, faktor ketidaktampakan. Alasan ketiga ini untuk minat masyarakat atas etika komputer adalah karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Selanjutnya, ketidaktampakan operasi internal ini memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak dan menyalahgunakan yang tidak tampak. Selanjutnya, hak sosial dan komputer. Klasifikasi hak-hak manusia dalam wujud komputer yang paling banyak dipublikasikan adalah PAPA, rancangan dari Richard O. Mason. Mason menciptakan akronim PAPA untuk mempresentasikan 4 hak dasar masyarakat sehubungan dengan informasi, yaitu hak privasi, hak akurasi, hak kepemilikan, dan hak aksesibilitas. Yang pertama adalah hak privasi. Mason merasa bahwa hak ini terancam oleh 2 hal, yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan komputer untuk digunakan dalam kegiatan mata-mata, dan yang kedua meningkatkan nilai informasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan keakuratan. Komputer memungkinkan tingkat keakuratan yang tidak dapat dicapai dengan sistem non-komputer. Potensi ini memang tersedia, namun tidak selalu didapatkan. Selanjutnya yang ketiga, hak kepemilikan.
Di sini yang dibahas adalah hak kepemilikan intelektual, biasanya dalam bentuk program komputer. Vendor peranti lunak dapat menghindari pencurian hak kepemilikan intelektual melalui undang-undang hak cipta, hak paten, dan persetujuan lisensi. Kemudian ada hak mendapatkan akses. Informasi memiliki nilai di mana setiap kali kita akan mengaksesnya harus melakukan akun atau izin pada pihak yang memiliki informasi tersebut. Selanjutnya, audit informasi. Saat menyusun etika penggunaan komputer, auditor internal memegang peranan yang amat penting. Perusahaan dengan semua ukuran juga mengandalkan auditor eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Selanjutnya, pentingnya objektivitas. Hal unik yang ditawarkan oleh auditor internal adalah objektivitas. Mereka beroperasi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok lain dalam perusahaan. Agar para auditor dapat menjaga objektivitas, mereka harus menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan tanggung jawab operasional sistem yang mereka bantu kembangkan. Mereka membuat rekomendasi untuk manajemen, dan manajemen memutuskan apakah mereka akan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut. Selanjutnya, jenis aktivitas audit. Yang pertama, audit finansial. Di sini memverifikasi catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kemudian yang kedua, audit operasional. Di sini tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Ketika para auditor internal melaksanakan audit operasional, mereka mencari 3 faktor sistem dasar, yaitu yang pertama kecukupan pengendalian, efisiensi, dan kepatuhan dengan kebijakan perusahaan. Selanjutnya yang ketiga ada audit berkelanjutan. Sama dengan audit operasional, tetapi audit ini berlangsung secara terus-menerus. Kemudian untuk desain sistem pengendalian internal. Audit internal berpartisipasi aktif dalam perancangan sistem karena 2 alasan, yaitu yang pertama, biaya untuk memperbaiki kelemahan sistem meningkat secara dramatis seiring dengan siklus hidup sistem. Kemudian yang kedua, untuk melibatkan para auditor internal dalam perancangan sistem adalah mereka menawarkan keahlian yang dapat meningkatkan kualitas sistem tersebut. Selanjutnya, menerapkan etika dalam teknologi informasi. Selanjutnya, kode etik. Kode etik dan perilaku profesional (ICM) atau Association for Computing Machinery. Kode ini dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, keharusan moral umum. Keharusan ini berkenaan dengan perilaku moral dan isu-isu yang pada saat ini mendapatkan perhatian hukum. Kemudian yang kedua, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik. Hal ini berkenaan dengan dimensi-dimensi profesional. Selanjutnya, yang ketiga, keharusan kepemimpinan organisasi. Kemudian yang keempat, kepatuhan terhadap kode etik. Di sini anggota ICM harus mengindikasi dukungan untuk kode etik. Selanjutnya, kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Kode etik ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem informasi dan terdiri atas ekspektasi 8 hal penting, yaitu masyarakat, klien dan atasan, produk, penilaian, manajemen, profesi, kolega, dan diri sendiri. Selanjutnya, pendidikan etika komputer. Untuk program edukasi formal dalam etika komputer tersedia dari beragam sumber mata kuliah di perguruan tinggi, program profesional, dan program edukasi swasta. Selanjutnya, etika dan CIO. CIO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup hal-hal berikut, yaitu yang pertama, mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi. Kemudian yang kedua, mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Kemudian yang ketiga, mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan. Kemudian yang keempat, mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingatkan eksekutif terhadap aktivitas yang membutuhkan perhatian. Kemudian yang kelima, secara aktif berpartisipasi di dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan. Kemudian yang terakhir, mengendalikan dengan ketat keuangan yang dihabiskan untuk sumber informasi.